kegiatan kompetisi akademik ulang tahun Bapak besok. Nah, rangkaian kegiatan hari ini adalah kegiatan observasi. Jadi kalau kita dalam kompetisi akademik itu ada 3 kegiatan Pak. Yang pertama kegiatan observasi yang hari ini kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah nanti kegiatan observasi. Yang ketiga adalah pasca observasi. Ya, Pak. Kemudian pada kegiatan observasi saya akan melihat sejauh mana kesiapan Bapak untuk besok kita melakukan kegiatan kompetisi dengan kelas. Yap. Yang pertama yang akan saya gali dari Bapak adalah apa materi Bapak besok? Materi untuk besok adalah tentang bangun ruang. Bangun ruang. Matematika ya Pak? Matematika. Ya, tentang bangun ruang. Itu yang akan kita pelajari tentang bentuk, tentang volume atau apa? Semuanya Bu. Oh, Ada semuanya. mengetahui tentang ciri-ciri bangun ruang Ya. dan sampai nanti perhitungan volume bangun ruang. Oke. Berarti tujuan pembelajaran Bapak untuk besok itu apa? Secara khusus dulu ke dalam pembelajaran kita. Yang jelas yang sama untuk mengetahui ciri-ciri bangun ruang. Ya, mengetahui ciri bangun ruang. Kita mengetahui ciri bangun ruang, setelah mengetahui ciri bangun ruang, setelah itu nanti mengetahui cara perhitungan untuk menghitung volume bangun ruang. Oke. Itu tujuan dalam pembelajaran Pak. Kemudian Bapak punya tujuan secara umum tidak? Setelah kita belajar ini, apa yang kita harapkan anak-anak kita nanti? Ada, ya. Betul. Dalam proses pembelajaran tentu kita punya tujuan yang mau kita capai dalam pembelajaran. Ya. Harapan nanti setelah mempelajari bangun ruang ini, anak-anak kita mampu mengetahui ciri-ciri bangun ruang yang ada di sekitar kita. Fokusnya di sekitar dulu ya Pak ya. Nah, karena memang bangun ruang itu kan banyak juga yang berada di sekitar kita. Kupus, balok, kerucut, itu semuanya kan ada di sekitar kita. Iya. Dan nanti anak-anak itu mampu membedakan mana sebenarnya yang balok, mana yang kupus, kerucut, prisma, bisa membedakan itu semua. Setelah itu nanti diharapkan mampu melakukan perhitungan, menghitung volume. Karena kita biasanya misal dalam isi bak berapa isi volume bak kita, bak mandi kita, sehingga berapa kita isi air kan itu adalah kemampuan yang ingin kita harapkan dari anak-anak kita bisa itu. Luar biasa sekali ya Pak ya, berarti Bapak sudah punya tujuan awal bahwasanya setelah pembelajaran ini nanti diharapkan anak kita mampu mengetahui ciri bangun ruang yang pertama. Yang kedua, anak kita nanti mampu menghitung volume bangun ruang yang sebenarnya bangun ruang itu ada dalam kehidupan sehari-hari ya Pak ya. Nah kemudian kira-kira apa yang Bapak persiapkan untuk pembelajaran besok? Bapak sudah punya persiapan belum? Insya Allah. Yang jelas persiapannya tentu mental. Mental. Iya, karena nggak punya mental masuk ke lokal kita bisa ini juga. Karena yang kita hadapi itu semuanya dalam makhluk hidup itu Iya. memiliki karakteristik sendiri-sendiri. Iya. Itu yang berbeda-beda dan kita harus siap untuk itu. Kita tidak bisa menyamakan semua siswa itu. Karena memang untuk itu perlu menurut saya kita punya mental yang cukup untuk menghadapi itu. Iya, yang pertama mental. Yang kedua tentu kata orang bijak, kalau ini gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Ya. Sebagai seorang guru mungkin ada Persiapan pembelajaran. Pembelajaran seperti langkah dari kegiatan. Kemudian nanti kita mempergunakan agar pembelajaran kita itu lebih mudah dipahami. Itu ada media yang langsung bisa dilihat konkretnya seperti apa sih sebenarnya. Berarti Bapak persiapkan juga media konkret dengan anak-anak kita. Karena insya media itu ada, kita ada, tinggal memanfaatkan. Ya. Artinya area pengembangan yang Bapak inginkan nanti di anak-anak ini dengan persiapan, dengan media sudah dipersiapkan, area pengembangannya kemana nih Pak? Apakah nanti area pengembangan spesifiknya, apakah teknologinya yang Bapak ambil, ataukah nanti keterampilan anak mengenal bangun ruang, atau ini bagaimana? Yang jelas nanti ini perlu kita kombinasikan juga, karena memang yang pertama kita kenal dulu. Setelah kenal nanti, karena membangun ruang ini adalah bentuk pembelajaran yang sebenarnya banyak ide yang khayalan.
membayangkan sebuah bangun ruang yang tertutup dari luar, kita bayangkan dulu di dalamnya seperti apa, sehingga berhayalan. Sehingga memang ini kita minta juga nanti keterampilan anak itu menggambar sebuah bangun ruang. Nah, nanti dengan kemampuan menggambar bangun ruang, itu baru kita akan secara matematisanya numeriknya seperti apa sih sebenarnya, seperti pencarian volumenya tadi setelah kita buat dengan ukuran segini. Kalau segini ukuran kita buat bangun ruangnya, volumenya berapa sih sebenarnya? Iya. Berarti Bapak area pengembangannya awalnya dari membayangkan dulu ya Pak ya. Kemudian kedua nanti anak-anak itu menggambar. Kemudian ada Bapak nanti memfokuskan juga ke pengamatan bangun ruangnya ada? Iya, itu yang media yang kita ada. Oke, nanti dengan media kita ke pengamatan. Karena dengan Pak, ya? medianya kan ada media bangun ruang, Ya. kita lihatkan contoh seperti apa. Ya. Dan juga mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari seperti kotak-kotak yang kita ada juga yang seperti bangun ruang. Ya. Dan yang paling simpel pun mungkin juga bisa kita ilmukan bangun ruang dan lokal sendiri sebenarnya juga Oh iya betul sekali Pak, yang paling sehingga paling bisa dekat kita, dengan anak kita ya Pak ya. sehingga bisa kita inikan, oh sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita sudah ini dengan bangun ruang. Cuma masalahnya kita biasanya tidak care dengan itu. Sekarang kita coba pelajari itu. Itu saja sebenarnya. Setelah itu baru kita nanti merenjak ke arah perhitungan algoritma. Oke. Luar biasa sekali Pak persiapan Bapak. Kemudian bisa diceritakan sedikit Pak, apa kira-kira langkah-langkah Bapak besok mengajarkan ini dari awal kita observasi sampai selesai? Dari awal itu kira Mungkin gini, mungkin kita coba kan proses yang pembelajaran kita dari awal sampai akhir itu yang memang kita mulai nanti dengan ini dalam ya. ini kedua kelas untuk berdoa kita bersama-sama. Setelah itu baru kita diskusi setelah itu kita coba kembali review pembelajaran kita yang Persepsi ya Pak ya. Persepsi Ya. pembelajaran kita yang kemarin, masih ingat ada anak-anak kita Iya. atau hanya sampai ketika belajar di sekolah sampai di rumah dan ulang lagi ya hilang lagi. Dikaitkan dengan pembelajaran sebelumnya. Dan kita coba yang kemarin itu sebenarnya lanjutan dan kita coba kaitkan yang sudah kita beli kemarin dengan yang lain. Terus secara besarnya kalau memang masuk ke kegiatan uji nanti baru kita pembelajaran tadi itu. Kalau kemarin kita sudah masuk sebenarnya tentang kubus, Ya. jadi untuk besok mungkin arahnya ke intinya kita tentang balok. Berarti setiap pembelajaran Bapak ke depannya tentang bangun ruang ini dikenalkanlah semuanya ya Pak. Setiap bangun ruang yang ada di sekitar kita. Dan tentunya konkret yang memang ditemui oleh anak-anak kita dalam kehidupan sehari-hari ya Pak ya. Luar biasa sekali Bapak. Nah kemudian kira-kira strategi Bapak supaya tujuan yang Bapak inginkan tadi tercapai apa ya Pak? Oke, mungkin strategi yang perlu kita pakai dalam pembelajaran agar tujuan yang kita inginkan tercapai. Ya. Memang kita cobakan nanti memaksimalkan penggunaan media. Ya. Di samping media kita ada media yang gambar langsung yang ada alat peraganya, kita coba kombinasikan nanti dengan kita pakai video pembelajaran Ya. agar pembelajarannya lebih menarik dan karena kebiasaan anak kita itu lebih suka melihat cara menonton Ya. visualnya. Jadi Kita istilahnya cobakan adalah kita persiapkan ya Pak ya bagaimana anak ini berdiferensiasi dalam media ya Pak ya. Oke Pak. Nah kemudian jika Bapak memang mempunyai strategi seperti itu, kira-kira Bapak memperkirakan tidak dalam pembelajaran besok itu ada kendala tidak ya kira-kira akan saya hadapi begitu? Itu sebuah kendala itu tidak bisa kita nafikan adanya. Ya. Setiap segala sesuatu langkah kita ambil tetap ada kita punya kendala itu tetap ada. Saya rasa tetap ada. Cuma bagaimana kondisi kita
mengatasi itu, bukan menghilangkan, sebenarnya Iya. mengatasi, meminimalisir kendala yang ada agar memang secara garis besar tujuan yang kita inginkan bisa tercapai. Untuk mencapai kendala besar dalam proses pembelajaran kita, terutama memang yang biasanya ini sebenarnya adalah masih momok yang ini, yang masih tertanam sebenarnya. Dan ini pun dari dulu zaman kita sekolah dasar pun SD pun momok ke pembelajaran matematika itu termasuk juga sebenarnya yang ini mensugesti pikiran siswa itu untuk malas berpikir karena sudah tertanam di sana ya. Ini sebenarnya adalah kendala ini, kendala yang sudah tertanam dari dulunya yang ini masih Bagaimana sampai kita hari merubah ini mindset merubah anak-anak, mindset ya? anak-anak itu masih butuh perjuangan. Supaya mengenal matematika ini adalah sebenarnya adalah pembelajaran yang menyenangkan. Karena memang ini di rumah pun orang tua pun sudah menanamkan matematika itu susah. Sehingga memang karena ini sesuai juga bahasa orang-orang pakar pendidikan itu, karena memang kita itu akan berbuat sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kalau pikir susah ya memang susah, karena ini ditanamkan dari rumah sudah susah, nyampe di sekolah aja bikin susah. Sehingga ini kita mencoba membuka pola berpikir ini, bagaimana menanamkan bahwa matematika itu sebenarnya asik dan menyenangkan. Ya. Karena semua materinya itu kita pakai semuanya dan ada di sekitar kita. Memang berkaitan dengan kehidupan Iya. kita sehari-hari, Pak. Dan memang itu memang kalau kita lihat matematika itu memang di dasar, kalau seandainya di sekolah dasar kita ini dah lemah, ke atasnya lemah ya Pak. Jadi Iya. bagaimana kita sebagai guru sekolah dasar ini menguatkan, bagaimana menanamkan memang matematika itu mudah, matematika itu menyenangkan. Nah diharapkan memang dari kita sebagai guru sekolah dasar ini Pak memperjuangkan itu. Kemudian luar biasa sekali persiapan dan juga bagaimana rencana Bapak besok untuk melakukan observasi di kelas. Kemudian terakhir Pak, apa kira-kira komitmen Bapak untuk pembelajaran besok ini? Bagaimana caranya? Apa yang Bapak pegang komitmen Bapak untuk pembelajaran besok ini? Maksudnya komitmen seperti apa? Saya akan berkomitmen, contohnya komitmen Bapak tentang apa hal yang Bapak pegang. Saya harus berjuang untuk ini. Saya akan lakukan ini. Apa tadi Pak? Sebagai seorang insan pendidik tentu kita menginginkan bagaimana menciptakan peserta didik kita atau anak didik kita itu menjadi lebih baik, menjadi lebih tahu setelah kita lebih tahu. Karena memang tugas kita sebagai seorang pendidik itu yang paling pertama itu sebenarnya adalah mendidiknya. Mendidik ya, Pak, Bagaimana siswa itu lebih baik setelah itu, Ya. baik secara akhlaknya, baik secara pengetahuannya. Sisi itu karena pengetahuan dan akhlaknya tidak bisa kita tidak bisa kita pisahkan. Ya. Sehingga memang kita berkomitmen bagaimana pembelajaran kita itu tetap kita sandarkan kepada yang memiliki ilmu. Ya. Tidak bisa kita memberikan ilmu tanpa izin yang memiliki ilmu. Ya, betul. Memang harus juga sebuah komitmen kita terhadap didik kita. Bagaimanapun pendidikan itu paling utamakan itu adalah hak menghadapi ilmu yang didapatkan. Yang memang diharapkan nanti siswa kita itu lebih baik ke arahnya. Ya Pak. Nah memang segala sesuatu itu memang untuk perjuangan ya Pak. Bagi kita sebagai pendidik guru SD ini Pak, kita harus memang betul-betul menanamkan komitmen pada diri kita bahwasanya apa yang ditugas, apa yang diamanahkan itu dari kita memang sampai ke anak-anak didik kita ya Pak ya. Nah baik Bapak, sukses selalu buat Pak In. Mudah-mudahan dengan persiapan Bapak besok bisa melaksanakan pembelajaran dengan matematika dengan asik dan menyenangkan ya Pak ya. Berarti besok kita masuk ke kelas jam berapa ya Pak? Besok masuk ke kelas pagi jam 8-an. Jam 8 ya Pak ya. Oke Pak. Nanti Kita siapkan dulu. Insya Allah besok saya akan hadir di kelas Bapak untuk kegiatan observasi. Sukses selalu buat Pak In. Mudah-mudahan anak didik kita
mendapatkan manfaat yang luar biasa dari pembelajaran yang akan Pak In ajarkan besoknya. Dengan senang hati kami tunggu di lokal Bu. Oke Pak, terima kasih atas Energi-energi positif dari Ibu itu bisa kita tularkan di lokal sehingga memang menjadi pemicu semangat juga bagi siswa kita. Nanti kita harapkan ini masukan-masukan positif nanti bisa dapatkan memang itu. Oke Pak, terima kasih atas waktunya Pak In. Oke. Selamat bertugas kembali. Oke, terima kasih. Oke, gimana kabarnya Anda? Oke, coba sebelum kita mulai berdiri semuanya. Nah, yang belum masuk bajunya masukkan. Baju yang belum masuk masukkan lagi. Si Haikal, Pino, Rehan, perbaiki Rehan. Dah yang rapi duduk. Oke, untuk mulai pelajaran kita, ketua tolong dipimpin doanya.
Lanjutkan absennya. Abel. Ini. Aditya. Amanda. Sakit ya. Anissa. Chelsea. Zakira. Fadila Amelia. Fadila Santi. Gebri. Haikal. Kanaya. Muhammad Askar. Muhammad Rafki. Marvel. Muhammad Alpino. Nadia Putri Ayu. Nafi Al-Kadafi. Raihan Al-Fahri. Rasidul Latif. Sandi Al-Farendo. Siti Sarah. Wina. Oke, gimana? Nada semua siap untuk belajar? Siap ya? Oke, sebelum kita mulai belajar kita, untuk menambah rasa nasionalisme kita silakan untuk berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Ya, kita coba mulai. Silakan duduk kembali. Oke, semoga dengan kita nyanyikan lagu Indonesia Raya tadi menambah rasa nasionalisme kita dan meningkatkan semangat belajar kita sebagai generasi muda untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Kita coba ingat kemarin kita sudah belajar tentang apa belajar kemarin? Ya, matematika tentang apa? Kubus. Oke, bangun ruang yaitu tentang kubus. Apa ciri kubus kemarin? Ada yang masih ingat?
Sudah? Sudah, kita lanjutkan. Sebentar lagi, dikit lagi. Tentang ini ada yang mau ditanyakan dulu? Paham ya? Oke, coba model soal yang kedua. Soal selanjutnya, perhatikan gambar balok. Pertanyaannya, hitunglah volume balok di atas. Nah, siapa yang bisa? Coba, ada yang berani ke depan? Hapus sebelah sini. Bikin diketahui ya. Nah, perhatikan, coba yang lain perhatikan. Ya, perhatikan temannya. Ini satu soalnya. Pasca. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mama kami semuanya, silakan keluar. Sholat zuhur dulu, kemudian kita langsung latihan. Mohon kepada mama kami semuanya, sholat zuhur, kemudian kita latihan hari ini. Tulis saja. Cari di tempat yang lain saya. Mereka sebenarnya 9 bulan. Oke. Pangkat 3 aja lah. Oke, bagus. Temannya sudah mencari. Ini soal yang kedua, diketahui ini panjangnya 8, lebarnya 4, tingginya 3, yang ditanya volume. Jawab volume sama dengan P sama dengan P kali L kali T. Masukkan angkanya 8 cm dikali 4 cm kali 3 cm. Dapatnya 96. 8 dikali 4 32. Kali lagi dengan 3 kali 2 6, 3 kali 3 9, berarti 96. Oke, bagus. Kita kasih aplaus untuk temannya. Oke. Dan sampai di sini ada yang mau ditanyakan kira-kira? Aman? Bisa mindahnya sampai ke volume. Kalau ditukar soalnya bisa? Nah, oke, silakan ditandai di buku ini.
di rumah. Untuk di rumah. Buku matematika halaman 153. 153. 1 sampai 7. Nah, 1 sampai 153. Ya. Kan baca ya kan? Itulah penulis gambar berikut. Nah, tugasnya buku matematika halaman 159 ya. 153. 1 sampai 7. Hari sekarang hari Rabu. Hari Kamis. Sudah? Oke, sudah tahu yang tugasnya apa? Mereka dulu kan? Di Adit, dulu Adit. Bino, Bino. Rehan, dulu. Sudah? Sampai sini ada mau bertanya kira? Kira? Tugasnya sudah paham? Nah, tidak ada Tino, perhatikan dulu Mio. Tidak ada yang tidak buat tugas nanti. Kalau ada yang dapat tugas, silakan pulang saja. Nah, paham? Nah, untuk hari ini kita cukupkan dan kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan lapas andalan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan disiapkan minum. Selamat siang Pak Indra. Siang, Bu. Bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bapak, terima kasih Bapak kemarin telah memberikan saya kesempatan untuk mengobservasi di kelas Bapak, ya Pak ya. Kita belajar matematika kemarin Pak ya. Iya, Bu. Juga sama-sama, Bu. Terima kasih juga diberikan kesempatan untuk menimba ilmu, Bu, dari penggerak yang sangat smart ini untuk bisa berbagi ilmu. Dan alhamdulillah kemarin sebelum kita mulai ke lokalnya, praktek langsungnya, ada dulu coaching ya, Bu, ya. Iya. Cek awal ya kira-kira. Alhamdulillah ada ilmu baru. Iya Pak. Kemudian kira-kira saat saya mengobservasi kemarin, bagaimana perasaan Bapak?
Ya, yang pertama naluri seorang diobservasi, yang pertama ya grogi juga, grogi walaupun tidak sebagai seorang guru. Ketika ada namanya observasi, grogi menyampaikan ada juga. Tapi alhamdulillah sebelum kita masuk ke lokal dengan pembekalan kemarin itu bisa mengurangi gitu. Iya Pak, saya kemarin juga telah melihat bagaimana Bapak melakukan proses pembelajaran bersama murid di kelas, dan bagus sekali dan luar biasa sekali saya lihat kemarin. Kemudian sepanjang perjalanan observasi kemarin, sepanjang perjalanan pembelajaran, apa yang Bapak rasakan bersama murid-murid itu, Pak? Oke, yang perlu yang dirasakan tentu ada rasa, mana rasanya itu dirasakan kayak gitu. Ada rasa kepuasan bisa menyampaikan materi, siswa bisa memperlihatkan contoh-contoh yang konkret dengan materi kita yang sesuai kembali bangun ruang. Kita bisa misi sebenarnya bangun ruang yang sebenarnya ada di sekitar kita. Rasanya cukup juga kita bisa menyampaikan materi itu dengan kondisi konkret ada di sekitar siswa itu. Iya Pak. Kemarin saya telah melihat bagaimana Bapak melakukan proses pembelajaran. Ini loh yang konkretnya. Nah ini dari di videonya, bagaimana proses aplikasinya. Kemudian Bapak kemarin punya 2 tujuan ya Pak. Yang pertama itu tentang bagaimana siswa itu mengetahui bentuk bangun ruang. Yang kedua, bagaimana siswa itu dapat menghitung nanti volume bangun ruang itu. Nah, menurut Bapak ini, setelah Bapak melaksanakan pembelajaran, tercapai tidak tujuan Bapak itu? Secara garis besar tercapai. Memang kemarin itu setelah kita memang ada kekurangan sebenarnya punya, kita harus evaluasi diri juga dalam pelaksanaannya. Secara garis umum tujuannya tercapai. Kemarin itu kalau saya lihat ini ada 3. Kita yang pertama mengenal bangun ruang, khusus yang kemarin itu adalah balok. Yang kedua, siswa itu kita harapkan kemarin mampu menggambarkan balok itu. Yang ketiga, mampu menghitung volumenya. Ya, ada 3 kemarin sudah bisa tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Sebenarnya secara umum tercapai, cuman memang pengaplikasiannya kita sedikit kemarin contoh soal sedikit, mencobakan menggambar juga sedikit, sehingga dalam pelaksanaan proses pembelajaran di lokal itu kemarin itu mungkin memang waktu pelaksanaannya kita belum mengasah anak itu langsung di situ. Walaupun di rumah kita kasihkan tugas, tapi kita ketika di dalam pembelajaran itu mengasah langsung latihannya itu kemarin memang masih belum kita lakukan. Itu mungkin yang rasanya masih perlu perbaikan kita. Nanti Bapak merasa walaupun tujuan pembelajaran sudah tercapai nih Pak, tapi ada beberapa kekurangan. Seperti kita belum mengasah anak betul bagaimana keaplikasiannya dalam kegiatan sehari-hari ya Pak ya. Nah kemudian kalau Bapak memang menyadari ada sedikit kekurangan di sana, kira-kira apa yang akan Bapak lakukan ke depan? Yang jelas karena memang sudah kita pahami ada yang tadi itu ada beberapa poin yang rasanya kita masih kurang dalam pembelajaran, seperti mengasah gambar. Kita langsung berikan waktu anak itu kalau bisa kita suruh ke depan, bagaimana bisa di papan itu bisa menggambar, sehingga samping dia belajar temannya juga bisa belajar lihat temannya menggambar. Mungkin ini perlu kita asah. Dan juga untuk model-model soal matematika tentang perhitungan volume balok itu mungkin perlu dengan model-model soal yang berbeda modelnya. Mungkin karena matematika itu kan cukup banyak variasi soal. Mungkin ini memang perlu kita menghadirkan, memvariasikan model-model soal yang agak hot lagi kira-kira ya, sehingga memang bisa melatih pola pikiran anak itu. Iya Bapak, bagus sekali Bapak rencana Bapak ke depannya. Kemudian kira-kira Bapak punya seseorang atau punya rekan tidak yang kira-kira bisa membantu Bapak mewujudkan itu? Oke, yang jelas untuk hari ini kita punya rekan yang memang terima kasih sekali dari Pak Malina yang memang sekarang sedang mengikuti program guru penggerak. Memang ilmu-ilmu yang beliau dapat
didapatkan, ditularkan, dan itu memang cukup membantu kita, dan beliau tidak ini tidak terlalu sulit juga untuk berbagi, sehingga memang ini kesempatan sebenarnya, mudah-mudahan ini juga bisa berimbas nanti sama rekan sejawat kita yang lain, bagaimana walaupun satu baru yang penggeraknya, tapi pelaksanaannya mudah-mudahan sudah bisa berimbas ke yang lain. Cukup terbantu. Berarti Bapak punya rencana kolaborasi bersama rekan-rekan sejak di sekolah ya Pak ya. Nah kemudian kira-kira nih Pak, dalam skala pembelajaran Bapak tadi, Bapak telah mengutarakan bagaimana tujuan tercapai, kemudian ada sedikit pengembangan. Di rentang mana sih Pak antara 1 sampai 10 itu kira-kira pembelajaran yang Bapak lakukan? Maksudnya rentangan Skala misalnya kita pakai skala 1 sampai 10. Kalau 10-nya sempurna. 10-nya sempurna. Dari 1 tuh Bapak di rentang mana? Oke, mungkin secara apanya Bu, sebenarnya kalau menilai diri itu kalau kita ingin nilai diri, kita pengennya nilainya yang tinggi, tapi harus realitas juga. Jadi kalau kita skalakan di sekitar skala 8 lah kira-kira. 8. Berarti pembelajaran yang telah Bapak lakukan bersama Ananda kemarin dari skala 8 ya Pak ya? Kalau kita menilai, tentu yang lebih fair menilai tentu yang dari yang lain. Ya. Kemudian apakah Bapak punya target tertentu menaikkan dari skala 8 ke 10 tadi Pak? Atau cukup sampai skala 8 Jadi saja? bisa kita sampaikan tadi, yang jelas dalam proses pembelajaran itu harus dinamis. Tentu kita punya kebutuhan. Yang jelas secara kemarin perencanaan kita sudah matang. Oke. Setidaknya perencanaan sudah matang. Sama kata orang, setidaknya dalam merencanakan kita sudah ini. Sudah masuk ke pembelajaran. Sudah bisa kita bilang perencanaan nilainya 10. Tapi seperti kita sampaikan kemarin, kita akui juga setiap perencanaan itu dalam pelaksanaan pasti kita mengalami kendala. Jadi dari kendala kemarin itu, jadi untuk kedepannya kita sampaikan tadi tentu ada kiat-kiat tertentu yang memang perlu disampaikan, bagaimana nilai 8 tadi setidaknya bisa menjadi 9, Ya. walaupun tak jadi sempurna. Ya. Gitu. Yang penting kita selalu berfokus Ya. untuk belajar ya Pak ya. Nah kemudian Bapak, kira-kira rencana yang akan Bapak laksanakan tadi, bagaimana mengaplikasikan dengan anak-anak dan kehidupan sehari-hari, itu kapan sih akan Bapak lakukan? Oke, karena memang kita posisinya dalam guru kelas, berarti Secepatnya Pak ya? secepatnya, dan eksekusinya secepatnya. Iya. Karena memang proses pembelajaran itu harus stafetnya tak berhenti, harus tetap lanjut. Tidak harus menunggu kita semester depan, ya kita untuk pembiasaan aja harus semester depan. Memang ketika kita ada kesempatan, ya kita coba memperbaiki diri. Iya Pak, luar biasa sekali ya Pak ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan, apa yang Bapak inginkan, saya tidak sabar nih. Apalagi kita bertemu selanjutnya bicarakan hal ini. Pak, ternyata setelah saya terapkan ini, setelah saya kolaborasi dengan kawan saya, mempunyai ini loh Pak. Nah, kita akan bicarakan lagi di lain waktu Pak. Oke. Mudah-mudahan Bapak masih ada waktu kita untuk saling sharing seperti ini. Gitu. Oke, mungkin kita yang lebih berterima kasih Bu, bisa dengan super sibuknya guru penggerak Bu bisa menyempatkan diri, bisa berbagi bersama rekan sejawat. Ini cukup apresiasi yang kita sampaikan. Sebenarnya kita yang menunggu itu. Oke Pak, terima kasih sekali. Kemudian apakah Bapak merasakan manfaat besar dari kegiatan ini? Dari mulai pra-observasi, observasi sampai pasca ini Pak? Oke, secara banyak mungkin benar, sangat terbantu, sangat bermanfaat. Yang selama ini kita beranggapan ketika diobservasi itu kita ujian. Iya. Kita beranggapan seperti itu. Ini sehingga kita dengan sistem kebut semalam bisa mempersiapkan ini semuanya, sehingga pas penampilannya ya bisa-bisa awalnya perencanaannya 10, bisa-bisa penampilannya jadi 6. Karena memang kita tak ada persiapan, tapi dengan hal cara yang seperti kemarin yang kita lakukan, ada pra-observasi, ya. dengan pra-observasi itu bisa kita melihat sejauh mana sih sebenarnya persiapan kita dan apa yang mau kita lakukan nantinya, itu sebenarnya sudah sangat membantu sekali. Sama kita kata orang itu sudah sudah bagus dalam perencanaannya. Karena kata orang sukses merencanakan itu sudah sebagian dari merencanakan kesuksesan itu. Cukup sangat besar. Kita sudah merubah image yang selama ini observasi itu Observasi ya, apa ya Pak ya? cukup menakutkan.
sampaikan walaupun sama-sama tenaga pendidik, guru, yang namanya observasi itu sepintar apapun orangnya, tetap yang nama ketika nama observasi itu tetap akan ada mentalnya akan gitu juga. Sehingga dengan model-model baru kita lakukan, ada kegiatan pra dan ketika melakukan serta nanti dievaluasi paskanya, ya itu cukup membantu kita. Yang selama ini hanya observasi selesai. Ya. Paskanya setelah itu seperti apa, gimana tindak lanjut seperti itu apa, kita sering tidak menemukan itu. menemukan Ya, itu. Pak. Gitu. Oke Pak, sukses selalu membuat Pain, kemudian bahwa kita selalu jadi pembelajar ya Pak ya, karena sejatinya adalah guru itu adalah manusia pembelajar. Kita tidak mungkin menuang terus-menerus, kemudian kita tidak mengisi take away itu. Kemudian kita akan tuangkan ke anak-anak kita harus isi dulu pemikiran kita ya Pak ya. Oke Pak, sukses untuk Pain, terima kasih. Sama-sama atas sukses waktunya. bersama. Sampai ketemu kita di rumah. Oke. Ya Pak In. Yap.